dari peperangan. Ini tentu ini tidak juga bagian dari rumah tangga, tapi ini bisa juga diajarkan pada anak-anak kita untuk kemudian bahwa kita ini dan keluarga kita ini harus ada ghirah, ya, perjuangan kita untuk membela Islam. Ya, seandainya nanti terjadi perang dan kita tidak berharap bertemu dengan musuh, la tatamannawna al-adu, kata Rasulullah, jangan berharap ketemu musuh. Tapi kalau ketemu musuh maka nggak boleh kita lari dari peperangan, karena dari peperangan termasuk juga sab'al mubiqat yang disebutkan Rasulullah, dan itu larangan dalam keluarga kita yang harus ditanamkan kuat, teguh, berani, maju, ya, dan ini bagian dari yang penting. Nah, Rasulullah melihat ini dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dan kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya harus mengimani sabda Rasulullah itu sahih, benar, ya, dan memang beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Nah, kemudian para muslimah di zaman Rasulullah, para sahabiat itu bertanya, kenapa ya Rasulullah kok kemudian banyak wanita yang masuk neraka? Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga kita menjaga orang-orang, ibu kita, kakak perempuan kita, istri kita, ya, dan anak kita yang perempuan mudah terjaga dan bisa masuk surga, kan gitu. Karena Rasul sudah mengabarkan ini kan sebuah peringatan, ya. Dan ketika ada peringatan berarti ini ada larangan tadi yang harus kemudian dijauhi. Rasulullah SAW mengabarkan, inna kunna tukfirna la'na wa takfurna asyair. Al-ashiro maksud saya. Wa takfurna al-ashiro. Rasulullah SAW mengabarkan pada hadis ini, karena apa? Ada dua hal yang harus dijauhi, dan ini larangan. Ketika Rasulullah menyebutkan sisi negatif, berarti ini larangan yang harus dijauhi. Pertama, karena Anda, wahai para wanita, Anda suka melakukan al-la'na, yaitu suka mencela. Suka mencela, mudah mengucapkan kata-kata yang kemudian tidak dipikir efek sampingnya. Ya, dan ini harus hati-hati. Ya, mungkin ini juga bagian dari tabiat, ya. Apalagi Rasul dalam hadis Sahih Bukhari itu juga mengabarkan bahwa naqisatuddin, bahwa wanita itu dianggap agamanya berkurang, ya, kurang agamanya karena ya, ketika datang bulan kan berarti tidak ada waktu sholat untuk mereka ini. Nah, di saat situlah jiwa-jiwa itu dikuasai yang lain gitu. Apalagi kalau di saat datang bulan itu tidak berzikir, tidak baca Quran. Ini lebih parah lagi kan gitu. Nanti kita yang sholat, kita yang menjaga kewajiban saja, setan itu bisa menggoda. Maka peluangnya lebih besar berarti. Peluangnya lebih besar. Makanya di sini Rasulullah tadi mengabarkan harus menjaga lisan gitu kan. Jadi menjaga lisan untuk kemudian bertutur kata yang baik, bahkan juga kalau kemudian kita melihat, dan ini berlaku untuk kita semua. Artinya hadis yang kita sampaikan ini memang Rasul mengabarkan secara khusus kepada para wanita. Tapi juga ketika Rasulullah SAW menasihati pada Jabir bin Abdullah, ya Jabir, kufa alaika hadha, tolong jaga lisanmu ini. Ya. Kufa alaika hadha, karena berapa banyak orang yang terpleset, na'udzubillah min dzalik, ke lembah neraka karena ucapan lisan, ya. Oleh karenanya kan di sini kemudian apa yang dikabarkan oleh Rasulullah tadi ini menjadi larangan bagi kita dalam bersikap, ya, bagi kita para suami juga, para istri juga, untuk kemudian menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata, karena kalau sudah diri itu dikuasai oleh hawa nafsu, ya, dikuasai dengan kebencian, ya, dikuasai dengan informasi yang salah, ya, framing, propaganda yang kemudian informasi itu tidak diimbangi dengan informasi yang lain, maka kan akan muncul mindset yang kemudian mindset itu akan mudah mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Ya, dan ini tentu harus dijaga. Ya. Dan ini larangan dari Rasulullah, terutama pada, kita sebutkan karena ini secara khusus pada para wanita. Kadang-kadang kalau laki-laki, ya, walaupun maksud kami tidak membela diri sebagai laki-laki, tapi kalau laki-laki itu dia akan berpikir dulu untuk mengucapkan kata-kata itu. Ya, tapi ketika Rasulullah tadi mengabarkan kenapa banyak wanita yang masuk neraka, ini sebagai isyarat sebenarnya. Ya, di sana mudahnya, ada mudahnya seorang wanita itu mengucapkan dan mengumpat atau mengucapkan kata-kata yang di situ efeknya sangat besar, dan naudzubillah min dzalik bisa membawa ke ujung yang
menyengsarakan dalam maka ini juga para suami juga harus paham itu, ya. Keluarga ini harus paham bahwa saling mengingatkan ketika ada kata-kata yang tidak baik. Dan ini nanti ranahnya yang namanya mencela itu kan akhirnya bisa lari ke riba. Ini juga larangan berikutnya. Ya, kadang-kadang kita itu pengen cari pahala, tapi ketika ngomongin orang kan tambah dosa. Makanya kan riba itu mengatakan yang itu real ada pada yang bersangkutan. Ya, kalau real ada orang itu melakukan begini dan begitu, kemudian kita ngomongin sama dengan yang dilakukan, itu namanya riba. Kalau ternyata kita ngomongin yang tidak dia lakukan, maka itu tuduhan, fitnah ya dalam bahasa kita. Jadi serba salah, ya, serba salah. Ngomongin riba yang sesuai fakta, ngomongin nggak sesuai fakta malah nyebar fitnah. Dan ini naudzubillah min dzalik, ya. Apa kode paling benar jadi apatis saja, Ustaz? Tapi tetap harus menjaga lisan. Amar ma'ruf lebih baik. Jadi makanya kan ketika kita melihat kemungkaran dan ketidaksukaan, ya udah kita datangi orangnya saja. Ya. Kita juga mungkin begitu kan, dalam hidup kita ini pasti tidak bisa memastikan, ya. Mungkin ada orang yang juga menggibah kita di belakang sana kan gitu, ya. Nah, saya pribadi menanamkan pada diri saya, kalau itu tidak sampai ke saya biarin aja, itu pahala buat saya kan gitu. Ya. Tapi kalau itu memang untuk membangun dan tujuan kebaikan, harusnya kita ketemu saja sambil ngopi, kemudian kita berbicara apa adanya, dikelirkan gitu, sehingga tidak membawa dosa terus kan. Iya, benar banget. Nah, ini yang juga kemudian ada dalam, karena ngerumpi ngomongin orang itu paling enak. Renyah, Ustaz. Renyah banget, kayak kacang goreng gitu, ya Allah ya Rabbi. Tapi dosanya dan itu kadang kita Allah astagfirullah kan gitu kan. Ya. Memang ghibah itu ada yang dibolehkan, ya. Ghibah itu ada yang dibolehkan dalam syariat agama kita ketika kita membicarakan orang, salah satu di antaranya orang kafir dighibah boleh. Kita sekarang menghibah orang Zionis Yahudi laknatullah misalnya. Kita menghibah mereka sah-sah saja. Karena itu dibolehkan dalam syariat agama kita. Atau menghibah, notabene dia seorang muslim, tapi dia terang-terangan melakukan kemaksiatan di hadapan umum. Itu nggak apa-apa. Oh iya, itu si A, si B itu minum khamr di tengah jalan. Kan riba kan, nyata. Tapi karena itu terang-terangan dilakukan. Dan itu dibolehkan. Riba itu boleh ketika antum tanya tentang fatwa, gitu kan. Kan saya datang pada antum nih, Ustaz mau kebalik Ustaz. Kebalik. Mau minta fatwa ini, saya ada masalah dengan si A. Anda harus ngomongin si A kan? Maka itu tidak dikategorikan riba. Karena apa? Mau tidak mau harus menyebutkan si A, dan situ kemudian barulah masalahnya itu jelas, baru kemudian mufti itu akan berfatwa sesuai dengan pertanyaan, gambaran yang disampaikan oleh orang yang meminta fatwa. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Tidak ditambah, tidak dikurangi, dan syarat mufti ya harus berilmu dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu kan gitu. Ya itu jelas itu. Tapi kadang kan mungkin bisa jadi isinya adalah harus menyebutkan nama, ya gitu kan. Tapi kalau kemudian kita secara umum kepada kaum muslimin tidak menyebutkan person-person, insya Allah itu tidak termasuk pada riba. Nah, hadis yang kedua, hadis tadi Rasul kita menyebutkan mencela ini kan kaitannya dengan lisan. Dan ini tidak hanya lisan, kalau kemudian kita mencela itu bisa juga dalam bentuk fisik. Menyakiti tetangga itu juga mencela. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah." Nauzubillahi min dzalik, celaka orang yang mencela dengan perkataan dan perbuatannya. Dengan perbuatan itu maksudnya gimana? Dengan perbuatannya sinis, nyinyir, yang lemparin batu tetangga, rumah tetangga dilemparin batu biar pecah jendelanya, buang kotoran di depan rumahnya. La haula wala quwata. Ini tidak boleh terjadi pada rumah tangga. Itu termasuk larangan. Iya, bahkan kalau kita kembali pada syariat agama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman, betul-betul imani pada Allah dan hari akhir, maka dia akan menghormati keluarganya, walaupun keluarganya itu kurang baik sikapnya pada kita. Ini contoh ya, jadi bersikap juga begitu. Dan ini juga harus dibangun antar keluarga. Ya, yang kemudian ini juga harus ada. Ini juga larangan dalam agama kita, tidak boleh adanya su'udzon,
berburuk sangka dalam rumah tangga itu. Jadi kalau misalnya di cross check sudah dijelaskan sejelas-jelasnya, ya kita harus husnudzon. Inna ba'da dhanni itsm. Setelah dzon, setelah suudzon, itu pasti dosa. Nah, ini kan yang membuat rumah tangga itu ribut kan gitu kan. Hampir-hampir begitu. Ya, tidak ada kepercayaan tadi. Suudzon, bawaannya suudzon, ya sudah. Berat itu. Ya, dan itu harus dibuang. Itu larangan. Larangan itu ada dalam Al-Qur'an ya. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan mencari-cari kesalahan, jangan menghibah, ya. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ya. Kemudian ada ayat yang inna ba'dha dhanni ism, ya, bahwa setelah ada suudzon itu isinya dosa. Ini harus dijauhi. Ini larangan dalam rumah tangga karena kita ingin membangun rumah tangga ini dengan baik. Ya, harus ada kepercayaan dalam rumah tangga itu. Nah, tadi Rasulullah SAW mengabarkan itu juga sebenarnya ada korelasinya ya tadi. Kalau bawanya suudzon masih nanti mencela kan gitu kan. Yang lebih parah lagi di antara celaan yang dikabarkan Rasulullah tadi adalah takfurun al-ashiro, yaitu kufur nikmat terhadap pemberian suami. Iya. Dan ini sangat mungkin terjadi. Yeah. Jadi suami sudah memberikan yang terbaik gitu ya untuk keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Ya kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Suami sudah bertanggung jawab untuk menafkahi lahir dan batin untuk anak istrinya. Tapi bisa jadi, mohon maaf, karena ini hadis khusus berkaitan dengan wanita, yang mana kemudian Rasul tadi mengabarkan di awal tadi penyebab kenapa mereka banyak yang tergelincir dalam siksa neraka karena apa? Tidak berterima kasih kepada suaminya, menganggap pemberian suaminya itu belum ada apa-apanya. Ya, padahal masya Allah, tabarakallah, seorang ayah itu kalau udah keluar rumah yang membanting tulang, ya kan, memaras keringat, ya kan, kaki dari kepala jadi kaki, bagaimana caranya pulang biar keluarganya bisa mendapatkan nafkah yang halal, yang gitu. Dan ini sangat mungkin terjadi. Bahkan kadang mengungkit bahwa seolah-olah suami itu tidak bertanggung jawab. Ini termasuk pada hadis ini. Seolah-olah tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena berawal dari hal-hal yang tadi ada latar belakang suudzon misalnya, kemudian mencela, kemudian akhirnya merambah kepada seolah-olah suami tidak bertanggung jawab selama ini. Padahal nafkah bulanan dikasih, gitu kan, pakaian dibelikan, kendaraan dibelikan. Bahkan kadang kalau itu menjadi seolah-olah suami tidak bertanggung jawab pada anak-anak juga, padahal anak itu juga disisihkan dari nafkah suaminya untuk biaya sekolah, diberikan buku sekolah, dan gitu. Dan ini juga yang kemudian kalau dalam pendidikan ya Islam, dan ini menjadi bagian dari agama kita juga, yang bagian larangan itu juga jangan menyebarkan tadi fitnah di tengah keluarga sendiri. Ya, berawal dari suudzon tadi, yang kemudian anak juga terlibat dan anak dilibatkan, jangan ya. Yang kemudian penting juga ya, ini hal-hal yang dalam konteks kita mempelajari apapun yang dilarang dalam agama kita, kalau pondasi di awal tadi tauhid dijaga dengan baik ya, menjauh kemudian menjaga harta dengan yang halal ya gitu kan, dari larangan-larangan itu yang kemudian kita jauhi, tidak makan yang riba, lalu kemudian membangun ya kepercayaan ya dalam keluarga kita ya, termasuk kemudian tadi kita sebutkan bersyukur atas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, maka ini menjadi bagian yang penting untuk kemudian menjaga kehidupan rumah tangga itu, insya Allah. Iya. Jadi dalam sebuah rumah tangga, peran suami ini sangat penting ternyata ya, untuk mengarahkan, untuk sama-sama mengingatkan gitu terkait dengan ini keluarga, bagaimana biar tetap berada di bawah koridor Islam. Iya. Terus tidak terpeleset pada hal-hal yang memang tidak seharusnya gitu ya Ustaz ya. Betul. Nah, akidah jadi pondasi yang utama gitu. Iya. Kita sudah belajar akidah lurus saja, kadang-kadang godaan tuh masih datang. Iya, benar sih. Apalagi kalau akidahnya udah goyah, itu semakin godaannya, goncangannya semakin gede kalau kemudian keimanan dan akidahnya tidak ditata dengan baik.
Iya Ustaz. Dan bagi ibu-ibu nih perempuan istri yang dijaga banget adalah lisannya berarti ya Ustaz ya. Masya Allah, tabarakallah. Iya, karena kalau sekarang mungkin nggak lisan secara fisik lisan ya, jari Ustaz. Iya. Dan jadi ini termasuk perbuatan tuh nih, wailul likulli humazatil lumazah. Iya. Tidak lisan kan, tapi kan ini kan perbuatan ini. Nah, ini juga harus hati-hati. Ya, Masya Allah. Semua akan dipertanggungjawabkan dan mudah-mudahan kita ringan dalam mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Oke, taala. amin, amin. Ya Ustaz, qadarullah sudah cukup untuk obrolan kita sore hari ini. Kita lanjut mungkin pekan depan lagi untuk obrolan lebih menarik lagi. Insyaallah. Syukran jazakallah khair. Jamaah Fast TV senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama menyimak penjelasan terkait dengan hal-hal atau perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dalam kehidupan rumah tangga. Dan insya Allah kita berjumpa lagi pekan depan. Saya Ion Sustriono pamit. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.